Jadi promo kali ini di bulan September khususnya, ini khusus bulan September ya. Jadi bagi calon pembeli, calon konsumen Sobeys atau ruko komersial kita, cepat-cepat ya, jangan sampai masanya habis, masa promonya habis. Dilihat dari sudut pandang pengembangan kawasan sendiri nih Pak, Ya. apa diferensiasinya Aurum dibanding dengan area komersil lain yang ada di Batam? Kita mempunyai fasilitas, walaupun yang lain ada juga, tapi kita punya lebih dan lebih dan berbeda, dan juga beberapa adalah yang pertama di Batam. Karena namanya kalau bangun fasilitas ya, saya harus tekankan di sini. Biasanya namanya investasi ya. Kalau namanya bisnis, kalau bisa dengan modal kecil-kecilnya kan. Kalau kita tidak, kita geber habis karena dancing pond itu biayanya lumayan. Totalitas lah semua ya Pak ya. Biayanya luar biasa cost-nya. Patung ikon itu luar biasa cost-nya. Ya, kita geber habis di situ. Itu yang salah satu yang membedakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Lena Zahra kali ini menyapa Sobat Batam News semua. Di podcast kali ini kita masih akan membahas tentang properti. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Project Aurum Urban Hub 24/7. Dari namanya aja kita udah penasaran nih seperti apa sih proyeknya yang ada di Aurum ini. Nah, saat ini saya sudah ditemani oleh Pak Awi. Halo Pak Awi. Halo, apa kabar? Gimana kabarnya Pak? Baik, sehat, luar biasa. Baik, sehat dan luar biasa itu ya. Baik, sehat, luar biasa, lengkap, komplit ya Pak. Oke, kita sebenarnya mau podcastnya minggu kemarin ya Pak ya. Iya. Cuman cuaca Batam tuh sekarang lagi musim hujan, setiap hari nggak menentu ya. Akhirnya terkendala karena beliau lagi sakit. Semoga sehat terus ya Pak. Udah sehat. Udah sehat ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut untuk pembahasan kita lebih detail, mungkin Pak Wi boleh disapa dulu dong Sobat Batam News. Oke, halo Sobat Batam News. Perkenalkan, nama saya Awi, biasa dipanggil nama lengkapnya Chandra Wijaya, selaku Marketing Manager di Project Aurum Developer Tanah Group. Begitu. Oke, terima kasih Pak Awi. Iya. Ya, sebelumnya kita udah pernah podcast nih Pak ya, kita membahas betul. tentang Project Aurum. Mungkin di sini kita akan mengingatkan kembali nih kepada Sobat Batam News semua, gimana untuk Project Aurum ini sendiri. Mungkin Bapak bisa dijelaskan secara singkat konsep utamanya dari Aurum sendiri Pak. Oke, jadi Aurum itu adalah satu project ya, mixed use, yaitu satu kawasan terintegrasi dari komersial dan hunian nanti ke depannya. Jadi nanti seperti one stop living berada di Project Aurum ini. Jadi di mana orang bisa tinggal dengan nyaman, kemudian dekat dengan kebutuhan karena ada komersil di dalamnya juga, sehingga untuk berbelanja, kebutuhan kuliner, makanan, kebutuhan sehari-hari semua lengkap berada di situ. Jadi merupakan suatu pendekatan baru ya, walaupun kayak konsep kawasan terpadu gitu, tetapi kita buat yang agak unik konsepnya, out of the box, sehingga nanti akan menjadi barang yang berbeda, kawasan yang berbeda dibanding kawasan yang sudah ada di Batam ini. Begitu kira-kira. Itu untuk konsep ya Pak ya, konsepnya berbeda. Nah, kemudian fasilitas yang disediakan sendiri di Aurum itu yang gimana nih Pak? Nah, itu yang membedakan project Aurum ini dibanding dengan project kawasan yang lain gitu loh. Jadi
Mungkin bukan mungkin lah ya, pasti ya proyek-proyek yang lain juga pada umumnya punya fasilitas-fasilitas. Tetapi salah satu poin fasilitas itu kenapa membuat berbeda di Aurum, karena kita menyediakan sampai 8 fasilitas unggulan. Bahkan yang pertama kali ada di Batam. Jadi kalau saya jabarkan satu persatu, mungkin ini butuh waktu sedikit ya. Iya. Yang pertama, kawasan kita itu mempunyai fasilitas namanya Aurum Goa, yaitu danau seluas 2 hektar yang persis berada di tengah-tengah area komersial kawasannya. Nah, sebesar 2 hektar, kebayang nggak 2 hektar itu gede loh. Jadi 2 hektar itu bisa kalau dibuat perumahan kecil, satu kompleks lah bahasanya, itu bisa dapat. Nah itu kita pertahankan supaya untuk mendukung area komersilnya, juga yang hunian nanti. Berarti danaunya asli ya Pak ya? Ya sudah Asli. terbentuk, Sudah terbentuk. sudah ada. Sudah Jadi kalau ada. calon konsumen atau konsumen yang ke lokasi untuk visit project, ya visit lokasi, itu langsung bisa melihat dengan mata sendiri bentuk danaunya, kemudian dilihat dengan daripada konsep yang kita gambarkan di 3D itu persis sama. Nah, itu yang pertama. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kita akan hadirkan dancing fountain. Nah, ini yang menarik. Air menari. Air ya? menari, saya masih ingat, ini bahasanya khas, air menari. Air menari. Dancing fountain, karena sekarang ya paling dekat dancing fountain kalau kita mau menikmatin itu harus ke Singapura. Dekat mana Baysen sana ya. Tapi next ke depannya akan hadir di Batam. Jadi untuk warga Batam, mungkin yang turis domestik, bahkan mancanegara juga bisa menikmatin bukan cuma di Singapura aja. Kalau kita tarik yang paling dekat ya. Sekarang nanti akan hadir di Batam. Itu tentu akan menciptakan keramaian, menciptakan istilahnya kayak membuat menjadi salah satu ikon atau fasilitas baru yang pertama di Batam. Kemudian yang ketiga, kita akan hadirkan patung ikonik. Patung ikonik akan ada satu statu yang berada di salah satu sudut danau ya. Jadi kan disimpan di tengah danau tuh. Nah, kalau patung ikonik di salah satu sudut danau di mana akan dibangun sampai dengan ketinggian 8 meter. Jadi 8 meter itu bukan pendek ya. Dua lantai lah ya, 2 lantai. 2,5 lantai. Kalau ruko, ibaratnya kalau komersial itu 2,5 lantai. 2,5 lantai. Ya kan, floor to floor 3 meter, 2 lantai itu kali 2, 6 meter, plus setengahnya lagi. Jadi 8 meter. Itu dari jalan raya itu pasti nampak. Dan ini bukan cuma sekedar patung ya. Ini patung kan umumnya dibuat dari beton, semen. Jadi ini bahan yang kita gunakan juga berbeda. Jadi bahan yang kita gunakan ini adalah bahan recycling, di mana dia kita pilih yang semi transparan. Nah, patung ikonik ini juga dikombinasikan dengan LED, proyektor, dan juga sound system. Jadi dengan adanya bahan yang semi transparan, kita anggap pagi sampai sore hari kan matahari bersinar ya. Jadi lampu LED nggak dihidupkan, tetapi dengan bahan semi transparan, paparan sinar matahari itu nanti bisa dibiaskan melalui bahannya yang semi transparan ini menjadi multicolor ke sekelilingnya. Oh, ini jadi yang pernah kita bahas kemarin. Jadi kalau misalkan kita ngedeket gitu ngikutin warna kita gitu ya Pak? Oh ya? itu beda lagi. Oh itu beda lagi ya? Oh, ini patung 8 meter ini nanti kalau tanpa pakai listriknya, dengan bahannya saja paparan matahari sudah multicolor ke samping sekeliling daripada si patung ikonik ini. Nah, kalau kita cerita setelah sore, berarti kan malam ya. Malam kan pasti matahari nggak ada. Jadi pencahayaan itu nanti dibantu oleh LED yang ada, proyektor yang ada juga. Nah, patung itu akan bukan cuma gelap, tapi memberikan warna juga, memendar cahayanya. Ditambah lagi dengan sound system ini. Jadi makin hidup lah suasananya makin ya Pak hidup. ya? Kemudian ada salah satu panel yang bisa disentuh oleh pengunjung sehingga bisa berinteraksi. Contoh dipegang nanti salah satu sisinya, nanti warna lampunya akan berubah, LED-nya akan jalan. Contoh seperti itu. Bayangkan ya, dengan 8 meter ketinggian 2,5 lantai ruko lebih kurang ya. Tinggi loh itu Pak, gede. Dari jalan raya pada saat malam hari lagi bermain cahayanya, berpendar, itu nampak sekali. Itu akan menarik orang untuk masuk ke dalam area komersial kita. Begitu. Itu yang ketiga. Yang ketiga, yang keempat? Keempat,
kita ada namanya Open Plaza. Jadi Aurum Open Plaza. Aurum Open Plaza itu berada di belakang daripada si patung ikonik ini. Patung ikonik tadi ya. Nah, plaza ini bukan berarti mall ya. Jadi bedakan. Open Plaza ini adalah area terbuka. Dengan pola di lantainya yang kita udah rancang. Jadi bukan cuma kayak rumput gitu aja atau pengerasan semen gitu saja. Jadi ada pola-polanya juga udah kita buat sedemikian rupa supaya dia indah. Dan area terbuka ini adalah emang kita standby kan untuk membuat untuk tempat diselenggarakan event. Contoh olahraga gitu ya. Betul. Contoh ada yang mau jumpa massal olahraga komunitas mungkin yoga ya. gitu ya Pak. Yoga massal bisa nanti bisa dikoordinasikan, bisa dikerjasamakan. Kemudian untuk bajar. Kemudian mungkin kita bisa buat kayak live musik dengan pengunjung yang langsung dekat dengan si pemain musiknya, musisinya kan. Sehingga interaksinya lebih hidup ketimbang di panggung sama di bawah tempat penonton kan agak jauh ya. Kalau ini kan asik jadinya. Nah, itu yang keempat ya tadi ya. 4. Kemudian yang kelima, kita ada yang namanya Aurum Float and Dine. Nah, Float and Dine ini adalah area atau fasilitas di salah satu area sudut daripada danau juga yang berbeda dengan yang patung tadi, di mana kita alokasikan untuk pengalaman baru atau new experience yaitu berkuliner di atas danau. Udah pernah belum makan di atas danau dengan mungkin perahu ban yang bulat gitu kan? Itu kan asik, itu kan romantis sekali kan? Gitu. Kalau mau sayang-sayangan di situ deh. Kalau nggak sayang lempar ke danau gitu pokoknya. Bisa juga ini dimanfaatkan untuk ini ya. Melamar ya Pak ya, melamar ya. Dan kita garansi 100% diterima. Oke. Kemudian ada apa lagi nih Pak? Nah, kemudian kita ada namanya Urban Light. Oh, Urban Light. Oh, yang tadi itu ya? Ya, yang tadi kamu bilang bahwasanya ingatnya itu tuh. Lampunya bisa ikut. Jadi Aurum Urban Light itu gambarannya adalah bentuknya seperti kayak labirin. Tapi biasanya labirin pakai tumbuhan ya, tumbuhan pagar, tanaman gitu ya. Kalau kita di sini dia menggunakan lampu atau cahaya gitu. Dan ada sensornya. Jadi kalau kita bisa jalan nanti cahayanya atau sensornya itu membuat cahayanya itu mengikuti daripada pergerakan orang. Tempat untuk selfie, tempat untuk merasakan sesuatu yang pokoknya gimana ya, asik deh. Kita jalan cahayanya ikut, kita lewat nanti ada sedikit blitz daripada cahaya. Itu menarik banget ya. Itu yang di daratnya nanti. Udah kebayang nih masuk ke sana tuh berasa kayak bukan di Batam ya Pak ya kayaknya ya. Iya kan Seminyak of Batam. Kemudian yang ke-7. Nah, yang tidak kita lupakan adalah akses. Jadi kita ada Aurum Groove Promenade. Jadi ada promenade yaitu jalan ya yang mengelilingin daripada si danau. Itu sepanjang 1,3 km. Di sekeliling danau itu. Jadi danaunya itu dikelilingi oleh si promenade ini. Ya. Itu adalah tempat untuk khusus pejalan kaki saja. Bukan untuk motor ataupun mobil. Itu ya, lahannya kemarin lumayan luas ya Pak ya? Kalau totalan kita kan 20 hektar ya. Lebih kurang 20 hektar. Lahan untuk yang jalan ini nih. Oh iya, kalau lahan itu lebarnya 4 meter. 4 4 meter mengelilingi daripada si danau yang sepanjang 1,3 km kelilingnya itu. Nah, jadi 4 meter saya rasa itu sangat cukup sekali ya untuk jalan, untuk malam hari menikmatin si danau sambil mungkin hunting atau mencari makanan kuliner. Karena kan di jalan ini membelah antara si danau dengan si Sobis atau ruko komersial kita. Jadi kan sambil cari makanan di Sobis atau ruko komersialnya sambil bisa menikmatin suasana danau. Fasilitas dancing fountain yang mungkin lagi ini ya bermain, lagi show, dan itu bisa dinikmatin. Pokoknya dirancang sedemikian rupa supaya betah lah di sana lama-lama ya Pak. Harus, karena kan faktor namanya hidup ya, harus balance kan, kerja. Aduh, harus ada ininya, chill-nya, harus ada santainya. Nah, itulah tempatnya nanti. Sama keluarga, sama teman-teman, sama pasangan dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yang ke-8 adalah namanya Aurum Loop. Nah, Aurum Loop ini adalah area jogging track kita. Nah, ini persis berada di samping promenade.
Jadi selain ada tempat pejalan kaki, ada juga kita alokasikan khusus untuk yang istilahnya jogging. Nah, itu persis berada bersampingan dengan si promenade, dan lebar daripada Aurum Loop ini adalah 2,5 meter. Dibangun dengan menggunakan tentu aja material yang berbeda juga, di mana material ini kita buat yang seperti yang di stadion olahraga. Kalau hujan, misalnya baru berhenti, dia nggak bikin basah, licin dia nggak gitu ya? licin. Oke, memang Karena- dirancang untuk ini ya? Betul, kan Oke. khususnya fungsinya untuk olahraga. Untuk olahraga, wah Nah, keren. Kalau biasanya pasti aktifnya itu di pagi hari, ya, mungkin sore. Tapi kalau malam kan jarang lah orang jogging ya. Bisa juga nanti pada saat malam hari dimanfaatin untuk si pejalan kaki. Karena kan dia bersampingan aja. Iya. Jadi bayangkan 4 meter tadi per menit, ditambah lagi 2,5 meter yang jogging tracknya. Jadi totalnya jadi 6,5 meter. Jadi luas sekali, lebar sekali, dan itu nyaman sekali untuk pejalan kaki sambil menikmatin fasilitas-fasilitas yang ada di Aurum, sambil melihat pemandangan di danau, juga sekaligus berburu kebutuhan kuliner dan lain-lain. Begitu. Udah lengkap di dalam satu kawasan, jadinya di situ benar-benar nanti Sesuatu yang enak gitu ya ya. quality enjoy. time-nya tuh berasa ya. Itu kan 8 fasilitas ya. Nah, ada satu lagi, tapi ini bukan bagian daripada fasilitas. Nah, di atas danau nanti kita akan hadirkan namanya satu Aurum juga, cuma saya belum mau sebut namanya, nanti jadi kejutan. Itu adalah convention kalau orang bilang, ya, gedung convention atau ballroom kalau di hotel. Oke. Di mana atau bahasa umumnya adalah gedung serbaguna. Mau berapa ini Pak? 2 lantai. Dua lantai, 2 oke. lantai. Kita buat 2 lantai dengan konsep yang unik. Kalau biasanya bentuk daripada bangunan ngotak ya. Kalau kita punya yang Bulat. ininya bulat. Oke. Di atas danau. Di atas danau. Bulatnya itu artinya kacanya pasti kan di paling luar ya bulat. Kita jendelanya menggunakan kaca sehingga transparan, bisa langsung lihat ke danau. Oh. 2 lantai. Nah, area ini untuk mungkin orang nikah. Ya. Mungkin untuk seremoni pelantikan, wisuda, seminar dan lain-lain. Berapa kuotanya, berapa banyak untuk ininya? Lebih kurang bisa sampai 3.000. 3.000. Wow, lumayan besar ya Pak ya. 2.000 sampai 3.000 karena dia 2 lantai kan. Jadi itu bisa digunakan secara keseluruhan, ataupun masing-masing ada yang pakai di lantai satunya, ada yang pakai di lantai 2 dengan seremoni yang berbeda. Bisa saja, dan itu langsung facingnya ke danau. Jadi itu bagus banget. Salah satu bagian yang bisa kita tonjolkan di Aurum juga. Begitu. Oke, lengkap ya pokoknya di sana ya Pak ya. Nah, ini kita tadi membahas tentang fasilitasnya. Ya. Ada 8 fasilitas yang udah disebutin oleh Pak Awi tadi. Tentunya dengan fasilitas ini sangat mendukung sekali dengan kegiatan-kegiatan yang nanti bakalan ada di sana ya Pak. Pasti. Nah, kemudian dilihat dari sudut pandang pengembangan kawasan sendiri nih Pak. Ya. Apa diferensiasinya Aurum dibanding dengan area komersil lain yang ada di Batam? Diferensiasi daripada Aurum komersil kita dengan yang lain. Salah satunya sudah saya sebutin tadi barusan, bahwasanya kita mempunyai fasilitas, walaupun yang lain ada juga, tapi kita punya lebih dan lebih dan berbeda, dan juga beberapa adalah yang pertama di Batam. Karena namanya kalau bangun fasilitas ya, saya harus tekankan di sini, biasanya namanya investasi ya. Kalau namanya bisnis, kalau bisa dengan modal kecil-kecilnya kan. Kalau kita tidak, kita geber habis karena dancing pond itu biayanya lumayan. Totalitas lah semua ya Pak ya. Biayanya luar biasa cost-nya. Patung ikon itu luar biasa cost-nya. Ya, kita geber habis di situ. Itu yang salah satu yang membedakan. Yang kedua adalah secara konsep daripada si komersil, bukan cuma dari fasilitas, tetapi konsep porsi daripada kawasan itu juga berbeda. Jadi kalau kita perhatikan ya, saya nggak bilang komersil yang lain nggak bagus ya, tetap bagus. Tetapi kalau ada yang lebih bagus, kenapa enggak kan begitu kan? Jadi kita memilih yang lebih bagus daripada yang bagus. Secara porsi kawasan itu sangat berbeda. Mungkin kadang-kadang hal porsi ini yang jarang dilihat orang, karena tidak tertera ya. Hari ini saya sajikan detailnya. Kenapa berbeda dari
dari segi porsinya. Satu kawasan kalau dibangun, di mana di situ ada hunian dan komersil, pada umumnya komersil itu hanya porsi kecil. Karena komersil ataupun ruko yang dibangun, ya, itu pasti acuannya adalah karena ruko harus hadap jalan. Benar. Betul ya? Sehingga kalau satu kawasan, pasti yang rukonya itu adalah bagian yang cuma hadap jalan. Kemudian di belakangnya, di belakang rukonya, itu hunian dimaksimalkan. Iya, rata-rata sih begitu sih, Pak. Rata-rata ya, pasti begitu ya. Ini kan fakta di lapangan. Iya. Cuma kadang-kadang kita nggak gali, kita nggak lihat. Nah ini hari ini kita gali. Nah kalau kita bilang begitu acuannya, bisa kita asumsikan ya, bukan asumsi sebenarnya, saya nggak tahu angkanya berapa, cuma asumsinya persentase komersil yang ada itu sekitar mungkin 10-15% saja dari kawasan yang ada. Karena kenapa? Di belakangnya antara 85% atau 90% adalah hunian. Nah, kalau saya boleh sebutkan ya, tanpa bermaksud untuk memojokkan, enggak. Komersil itu bagus, tetapi just komersil pelengkap. Ya, kenapa? Karena persentasenya kecil, dia cuma melengkapin ya kebutuhan orang yang tinggal di belakangnya. Jadi orang yang tinggal di belakangnya kalau mau belanja sesuatu, mungkin belanja makanan, nggak perlu repot-repot lagi keluar jauh-jauh. Cukup di depan saja, habis itu balik. Kenapa saya bilang pelengkap? Kita bayangkan ya, ada tempat makan yang di area komersil yang hadap ke jalan yang pelengkap ini maksud aku. Dari orang hunian di belakangnya makan ke sana, apakah dia akan nongkrong lama-lama, duduk lama-lama bawa keluarga misalnya, menikmatin kulinernya tersebut? Kayaknya tidak ya. Tidak. Habis makan selesai bayar mungkin balik rumah lagi. Karena apa yang mau dinikmatin selain makanannya? Apakah view ke jalan raya yang dinikmatin? Kan tidak, begitu loh. Nah, dan potensi daripada komersil ini karena dia hanya menghadap jalan dan mengharapkan menjadi pelengkap daripada kebutuhan hunian di belakangnya, akhirnya suka nggak suka, ya. Potensi bisnisnya ada yang berkembang, tapi kebanyakan tidak berkembang. Tidak berkembang, hanya berapa persen aja ya Pak ya? Yes, karena dia mengharapkan traffic jalan dan serapan dari hunian di belakangnya. Sedangkan kalau kita lihat traffic jalan menjadi salah satu acuan untuk komersil itu berkembang, kita lihat dari di Batam, banyak juga area yang jalan rayanya padat, tapi komersinya juga banyak yang masih sepi, bahkan tidak dibuka, usahanya tutup begitu saja. Nah ini yang menjadi pertimbangan kami, kenapa kami berbeda dari segi porsi pembentukan komersil dan huniannya. Nah kita melihat fakta di lapangan seperti itu, kita nggak mau seperti itu. Akhirnya Aurum membuat segi porsinya itu bukan 10%, 90% atau 15%, 85%. Kita membuat kawasan ini komersinya 50%. Huniannya nanti ke depan future development-nya sekitar 50% juga. 50% juga. Jadi orang jadi imbang ya. Banyak banget ini komersilnya. Nah, masalah komersil dibesarin itu plus minus. Plus minus artinya apa? Kalau misalnya tidak ada sesuatu, maka 50% yang dibuat itu akan menjadi negatif. Artinya apa? Akan ada komersil yang di dalam, di mana untuk terjangkau oleh si traffic jalan itu jauh sekali, sehingga potensinya lebih susah sekali untuk berkembang. Kita bisa lihat yang hadap jalan aja belum tentu bisa hidup semua, apalagi yang tidak menghadap ke jalan, kan begitu. Nah makanya kenapa sih Aurum pede dengan 50%? Ada yang tidak hadap jalan juga. Karena kita memberikan konsep seperti tadi, ada 8 fasilitas di dalam yang itu menjadi magnet sendiri magnet traffic generator. Ingat, generator itu adalah mesin pembangkit ya. Jadi magnet selagi mesinnya ini hidup, magnet itu menarik traffic terus. Salah satu contoh paling simpel ya, dancing fountain, fasilitas kita yang berada di danau. Anggap aja gini, jam 7 malam kan jam prime itu ya orang cari makan ya. Jam 7 malam kita jadwalkan dia show. Dia show, dari jauh udah kelihatan. Wah, apa itu ya? Kalau orang yang sudah tahu mungkin dari jam 6.30 sudah datang. Udah datang. Mencari tempat. Sampai menikmati kuliner, nanti ada dancing fountain-nya.
kebayang tidak ramainya nanti pada saat jam 7 itu mengelilingin si danau. Orang yang datang ke situ. Dan untuk nongkrong lama-lama setelah makan, kenapa tidak? View-nya kan bukan cuma jalan, view-nya ke danau. Kenapa tidak? Kan banyak permainan, istilah fasilitas yang bisa dinikmatin. Mungkin anak-anaknya bisa main ke Aurum Urban Light yang tadi, labirin lampu itu. Ada yang bisa berinteraksi dengan si patung ikonik. Bahkan mungkin ada yang bisa menikmatin udara malam dengan berkeliling danau di permanen kita. Jadi tempat yang benar-benar destinasinya jadinya dengan banyak pilihan ya Pak ya. Nah, jadi komersil kita ini peluang untuk berkembangnya bisnis itu lebih gede. Pasti. Kenapa? Kita tidak hanya mengharapkan traffic jalan yang kita tahu sudah ramai sekali di depan jalan raya kita, di kawasan kita ya. Kita juga menciptakan traffic sendiri di dalam. Jadi perbedaan yang sangat mencolok adalah di sisi konsep porsinya. Jadi usaha di Aurum, di komersil di Aurum, di Sobis kita atau ruko komersil kita, itu peluang berkembangnya pasti tinggi sekali. Karena trafficnya tidak kita harap dari luar ataupun harap dari penghuni saja. Ya, kita menciptakan traffic yang bisa menyedot dari penghuni yang tinggal di dalam kawasan, penghuni yang tinggal di sekeliling kawasan, captive market yang ada banyak juga kayak perumahan yang sudah ada ya di daerah sana Bengkong, bahkan Batam kan nggak pernah macet. Saya rasa nih tarikannya bisa sampai Batam Center, Nagoya, Batu Aji, semua datang untuk menikmatin salah satunya Dancing Fountain. Benar. Sekaligus berbelanja kan begitu. Benar. Apalagi lokasinya di tengah-tengah ya, di jantung Kota Batam bisa dibilang ya Pak ya. Ya, kalau jantung Kota Batam betul bisa dibilang begitu. Kenapa? Salah satu poinnya adalah kita dekat dengan 3 pelabuhan feri internasional. Iya, kemana-mana aksesnya tuh dapat semua tuh, mau ke arah Batam Center, Nagoya, dari Tiban juga gitu kan. Masuk semua. Kita dekat dengan pelabuhan internasional, bahkan turis internasional kayak Singapura, Malaysia bisa langsung ke Aurum nanti kan. Ke Gold Coast 5 menit, ke Pelabuhan Batam Center 10 menit lebih kurang, ke Pelabuhan Halong Bay mungkin 15 menit. Jadi under 15 menit udah sampai semua. Kemudian satunya lagi, coba perhatikan, jalan sudah mulai lebar. Nah, itu juga jadi poin. Udah mulai agak lega di jalan ke sana gitu ya. Iya. Oke, menarik sekali ya Pak ya. Kemudian nih Pak, sejauh ini nih bagaimana nih? Pastinya kita mau tahu tentang progres pengembangan fisik di lapangan untuk Aurum sendiri nih. Oke. Kalau untuk perkembangan pengerjaan di lapangan, progres di lapangan ya sejauh ini mulai dari tanggal 16 Mei kita soft launching ya. Jadi sekarang sudah tanggal sekarang 17 ya. 17 September, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Berarti sudah 4 bulan ya. 4 bulan. Udah 4 bulan ya. Udah habis nih jangan-jangan. Nanti itu pertanyaan yang di sisi penjualannya. Jadi kalau dari perjalanan 4 bulan ya, danaunya sudah terbentuk. Poin satu, danau sudah terbentuk. Poin kedua adalah kita sudah mulai melakukan namanya pemancangan seed pile. Seed pile ini adalah pemancangan untuk tepian danaunya. Jadi danau sudah terbentuk supaya dia tidak misalnya kan lagi hujan nih ya, tidak tanahnya turun ke danaunya, kita mulai seed pile. Seed pile di tepian danau nanti sekeliling 1,3 km itu seed pile semua ya, sekarang lagi proses. Kemudian setelah seed pile nanti kita akan pasang capping beam untuk mengikat seed pile-nya semua. Jadi satu kesatuan. Setelah itu nanti akan dilaksanakan namanya batu miring untuk menahan. Nah, jadi persentase seed pile sekarang sudah terjadi sekitar 10-15% ya. Mungkin kalau mencapai 20 atau 25%, kita sudah mulai melakukan capping beam-nya sebagian. Nah, kemudian bisa langsung dilakukan batu miring. Itu pelaksanaannya dari capping beam, dari seed pile, capping beam sama batu miringnya lebih kurang 6 bulan ya, 6 bulan sampai mungkin bisa
7 bulan 8 bulan karena kan paralel ya. Seat pile dulu, habis itu paralel jalan. Step by step ya Pak ya. Ya, harus itu masuk pelaksanaan ke capping beam, pelaksanaan ke batu miring. Mungkin 6 bulan sampai 8 bulan itu bisa selesai. Nah, sambil menunggu itu selesai, kita monitoring piling. Piling beda lagi dengan seat pile. Monitoring piling untuk yang pembangunan pondasi daripada si sobis atau ruko komersialnya. Kalau tidak ada halangan ya, bulan 10 kita bisa mulai melakukan piling untuk pondasi sobis bulan 10 ini. Ini mungkin bulan depan lah ya. Bulan depan. Tapi semuanya juga tergantung dengan faktor eksternal ya, faktor cuaca. Cuaca seperti sekarang kan lagi hujan setiap hari nih ya, Pak. Berarti itu jadi kendala juga ya Pak? Salah satu kendala yang tidak bisa kita kendalikan adalah cuaca, di mana kalau namanya project ya, developer ya, pasti kalau udah ketemu musim hujan kita nggak bisa apa-apa gitu loh. Terutama untuk yang di lapangan ya, terutama yang di lapangan. Mungkin kalau yang sudah jadi, yang finishing di dalam interior, mungkin masih bisa dilakukan. Kalau namanya lapangan pasti puyeng dah semuanya, gitu loh. Nah untuk proyek Aurum sendiri Pak, itu estimasinya berapa lama? Kalau kita nanti serah terimanya, saya bicara yang maksimum saja ya. Untuk handovernya kita di 36 bulan. 36 bulan. Nah, itu yang paling lama. Kenapa? Karena kan pembangunan ini kan per blok ya, per blok. Jadi kita akan mulainya dari blok, contoh blok ujung kiri sampai ke ujung kanan. Nah, yang saya bilang 36 bulan adalah blok ujung kanan. Artinya nanti blok ujung kiri bisa aja di bawah 36 bulan. Oh gitu. Ya, misalnya contoh 24 bulan, yang paling cepat sampai yang paling jauh 36 bulan. Tapi bahasa saya lebih enak saya bilangnya 36 bulan. Kenapa? Nanti kalau saya bilang 24 bulan, ternyata dia dapat yang blok paling ujung nih, belinya. Nanti lo nggak sesuai dengan omongannya, kok jadinya 36 bulan molor. Karena dia menyesuaikan dengan timeline pembangunannya, mana duluan, begitu kira-kira. Oke. Nah itu untuk ini ya. Ya. Oke, nah kemudian tantangan sendiri di lapangan menjadi tadi udah ya, kayak teknis hujan gitu ya. Oke. Kalau tantangan jujur sebenarnya benar, tantangan cuma hujan aja sih. Hujan aja ya. Kalau di pembangunannya, materialnya, alatnya, sebenarnya teknologi pembangunan itu sudah ada, sudah aman lengkap, aman banget. Cuma memang itulah salah satunya hujan, dan kita tahu kan di Batam ini kan nggak menentu toh. BMKG aja kita nih nyerah di sini kan. Nyerah banget loh BMKG. BMKG sering dihujat netizen, ini gimana katanya nggak bisa salahkan mereka juga. Mereka juga nggak bisa meramalkan secara ini karena kita nih emang cuacanya agak unik sih. Kalau bisa BMKG itu pegang bendera putih terus di sini. Prediksinya ya mudah-mudahan sih tidak semua meleset lah. Batam sih. Itu kendala yang tidak bisa dikendalikan ya, itu faktor sekali. Cuaca ya Pak ya. Nah kemudian nih yang aku penasaran dari tadi tuh pengen tahu nih Pak, dari sisi penjualannya bagaimana perkembangan unit di Aurum sejauh ini. Tadi kita cerita di belakang layar tuh bisik-bisik Bapak udah mulai habis nih gitu katanya rukonya gitu. Iya, jadi kalau podcast yang terakhir kita kan masih tinggal tersisa cuma 20 unit. Kalau sekarang posisinya udah habis? Belum, masih ada. Mau cepat dihabisin terus. Nanti saya nggak ada kerja lagi dong. Tapi kayaknya jualan rumah sobis di Batam itu kayak jualan kacang goreng nggak sih Pak menurut Bapak? Kebetulan kalau yang sobis komersil kita, amin ya, amin. Saya dengarkan doanya dan emang di lapangan yang terjadi faktanya serapan kita sangat bagus ya, sangat bagus sekali. Walaupun kita belum buka hunian loh. Kita masih konsen sama komersil, hunian nanti next gitu loh. Nah untuk posisi sekarang dari yang terakhir yang tersisa 20 unit saja, sekarang sudah di bawah 20 unit. Kita sudah berada di bawah 20 unit. Di bawah 20 unit ya, tinggal beberapa unit lagi gitu ya Pak jadi ya. Tinggal puluhan unit saja dan menjadi tugas enggak untuk tim bagian marketing untuk jual pasti. Tetapi secara general kalau kita lihat serapan kita itu sangat bagus sekali, saya bilang kayak tadi ya. Dalam waktu 4 bulan, bayangkan saja, dalam waktu 4 bulan dengan kita launching tahap pertama 88 unit ya. 8 blok terdiri dari 88 unit. Kita sudah tersisa sekarang cuma puluhan unit.
Ya Di bawah 80% lah sudah lebih kurang serapannya. Dengan komersil yang biasanya kan potensinya dibanding rumah, orang pasti lebih butuh rumah, ya kan? Pasti lebih banyak penjualan rumah dibanding kuantiti penjualan daripada si komersil. Nah, kita komersil saja bisa jual dalam 4 bulan sekitar 6 bulan 70 unit, itu luar biasa sekali sih kalau saya bilang. Tidak lepas daripada konsepnya yang berbeda, fasilitas yang ada, penyampaiannya, dan lokasi tentu saja. Lokasi dan pastinya juga harga nih Pak. Harganya berapa tuh Pak untuk showbiz Harga sendiri? kita masih best kok. Harga dengan ruko komersil atau showbiz kita yang 3 lantai, kita starting dari 2,5 M-an. 2,5 M. Ya. Kalau ambil sekarang kayaknya lebih murah ya Pak ya? Pasti, jangan tunggu, ya? jangan tunggu. Jangan tunggu ya. Yang namanya properti sebenarnya buy time itu apa istilahnya kayak naik terus, by waktu, bulan per bulan. Kadang-kadang kita merasa kayak kalau hitungan hari nggak terasa lah ya. Tapi kalau misalnya 1 bulan, 2 bulan, 1 bulan pun bisa naik Pak? bisa saja terjadi. Oh gitu. Tergantung situasinya. Tapi pada umumnya kita bacanya itu nggak per bulan sebenarnya. Kita bacanya per tahun. Per tahun. Per tahun itu berapa persen sih bisa naik gitu. Ya kan, rata-rata kan 10% kalau per tahun. Mungkin ada yang lebih pede, lebih tinggi lagi. Karena tergantung serapan. Kalau serapannya nggak kuat, pasti kenaikannya itu agak lambat. Agak lambat. Tapi kalau serapannya cepat, Ini otomatis cepet dong. nih. Kita Ini akan cepet ya Pak ya. ya, pasti akan lebih cepat. Kenapa? Ini relevan dengan namanya investasi ataupun hukum ekonomi lah. Barang banyak, ya kan, harga mungkin stabil lah, lebih tetap stuck gitu, harganya tetap, nggak bisa naik terlalu tinggi. Karena kan barang banyak, kenapa? Karena serapan kurang. Kalau barang sedikit, ya pasti faktor serapannya kencang kan. Jadi barangnya jadi sedikit, otomatis di lapangan barang sedikit harga tinggi nggak? Ya kan, ibarat tas deh. Tas cewek kan Limited banyak kan, edition gitu limited kan. edition kan, sedikit kan Harganya diproduksi, tinggi. harganya tinggi kebanding yang barang massal gitu, pasti harganya lebih rendah. Benar, Kira-kira begitu. Oke. Ya. Oke. Nah Jadi- itu untuk showbiznya. Nah kemudian ada promo khusus nggak nih Pak yang diberikan di bulan September ini? Untuk bulan September promo tentu saja ada. Kita selalu memberikan promo yang berbeda-beda ya, promo yang unik, promo yang bikin konsumen seru gitu loh, bikin konsumen selalu mencari tahu. Jadi promo kali ini di bulan September khususnya, ini khusus bulan September ya. Jadi bagi calon pembeli, calon konsumen showbiz atau ruko komersial kita, cepat-cepat ya, jangan sampai masanya habis, masa promonya habis. Kita namakan namanya Aurum Double Untung. Aurum double untung. Oke. Oke. Aurum Double Untung gimana sih? Kan gitu kan, pasti tanya di situ. Selanjutnya jawaban saya adalah 25 juta sama dengan 75 juta. 25 sama dengan 75. Nah, kira-kira gimana penjabarannya? Ada gambaran tidak? Gimana itu caranya Pak? 25 juta sama dengan 75 juta. Feel-nya apa sih kalau saya bilang 25 juta sama 75 juta? Rasanya seperti apa? Wow gitu, lumayan. Bukan lumayan lagi. 25 juta ke 75 juta kan 3 kali 3 lipat. kali lipat ya. Iya kan? Tapi kenapa saya bilang double? Ya begini. Booking fee kita 25 juta. Khusus bulan September ini, bagi siapa yang transaksi dengan booking fee 25 juta, yang dia bayarkan, kita anggap itu 75 juta. 75 juta. Saya anggap itu 75 juta. Oke. Berarti ada penambahan 50 juta. Double kan daripada 25 juta. Begitu. Jadi cuma di bulan September aja, bulan ini aja, sekarang tanggal 17, sisa mungkin ya 2 minggu lagi lebih kurang, dimaksimalkan promo ini. Cukup Anda bayar 25 juta, kita anggap itu 75 juta. Oh. Habis bulan September nggak Udah tahu nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nggak ada Hanya lagi. di bulan September Hanya di ya. bulan September. Hanya di bulan September. Betul. Oke. Kemudian kita ada free perayaan satu kali sama free UETU udah sampai 2053 ya. 2053. Itu juga tetap. Oke. Gitu. Wow. Promonya nggak main-main ya Pak ya? Mm-mm. Langsung 75 juta. Kita kasih 3 kali lipat. 3 kali 2 lipat. deh. Oke. Nah kemudian apakah ada skema pembayaran nih Pak yang dimudahkan untuk membeli? Ada. Kalau skema pembayaran kita itu kan dari cash keras ya. Cash
bertahap atau tunai istimewa. Kalau di kita pembayaran setahun 12 kali, kemudian sampai 24 kali 2 tahun, sampai yang tertinggi 36 kali 3 tahun. Nah, yang the bestnya adalah skema pembayaran untuk cara bayar KPR. Jadi pembiayaan dari bank, di mana kita memberikan cara bayar KPR ini menggunakan harga tunai bertahap 24 kali. Harusnya kan cash KPR-nya yang paling tinggi. Tapi kita pakai harga jualnya yang menggunakan harga yang 24 kali. Kemudian cara bayarnya adalah DP dicicil sebesar 30% ya selama 30 kali. Oke. Kebayangkan 1 bulan cuma bayar 1%. Dari harga jual yang ada cuma bayar 1% selama sebulan. Ini best banget karena mungkin banyak konsumen yang masih memantau ya, sambil bayar dulu pelan-pelan sambil melihat pembangunan yang ada. Jadi ini win-win solution untuk konsumen yang masih istilah ingin melihat perkembangan daripada pembangunan di lapangan. Ya, 1% saja per bulan selama 2,5 tahun atau 30 bulan. Baru nanti pelunasan by bank ataupun by diri sendiri bisa. Begitu. Itu untuk skema pembayarannya ya Pak ya. Nah, the bestnya ya. The bestnya. Nah kita akan membahas lagi tentang keunggulan nih dari ruko Sobeys sendiri yang ada di Aurum ya. Tapi akan kita bahas setelah jeda dulu ya. Kita akan jeda dulu ya Pak. Oke, kita akan kembali lagi setelah jeda. Oke. Oke, kembali lagi di podcast siang hari ini. Nah, kita akan membahas selanjutnya tentang keunggulan dari Sobeys yang ada di Aurum sendiri nih Pak. Silakan Pak Awi. Oke, keunggulan Aurum Sobeys sebenarnya tadi sudah, kalau bisa disimak tadi ya, dari pembicaraan kita yang di awal sudah disebutin, tapi nggak apa-apa kita diulang lagi. Sobeys atau komersil kita keunggulannya adalah salah satunya pasti konsep kita dari sisi fasilitas dulu. Dimana ingat kita ada 8 fasilitas yang unggulan kita yang bahkan sebagian yang pertama di Batam. Dan ini menjadikan bahwasanya fasilitas ini menjadi magnet traffic generator. Itu konsep yang mungkin belum orang pikirkan. Jadi generator mesin penarik keramaian, sehingga potensi usaha itu berkembang sangat tinggi, sangat maksimal. Kedua, secara porsi, dengan porsi yang pembagian porsi antara hunian komersil itu juga membedakan ya dibanding proyek yang lain. Nah, ini yang juga membuat diferensiasi daripada si Aurum, di mana nanti orang bisa menikmatin sisi dalam daripada si komersil ya, tanpa rasa kayak monoton dan bosan gitu ya. Bahkan orang mau berlama-lama di situ, mau enjoy, bawa keluarga, bawa orang tersayang, bawa orang terdekat di situ semuanya. Tempat destinasi hangout yang ikonik nanti di Batam. Nah, ketiga, saya tidak boleh melupakan namanya pemerintah ya. Jadi pemerintah dalam hal ini Pemko juga termasuk BP Batam. Kita bisa melihat pembangunan mereka ya, yang cukup sangat masif di infrastruktur. Salah satunya adalah jalan di depan kawasan kita Aurum, yaitu jalan rayanya, yang dimana itu udah padat banget karena area Bengkong aja kan penduduknya sangat padat. Luar biasa. Yang jalan selama ini cuma satu jalan ya, 2 arah 2 lane. Itu sekarang udah berapa ya. Udah berapa Pak? Nah, sekarang sudah terbentuk 2 jalur. 2 jalur ya. 2 jalur dengan masing-masing 2 line. Yaitu lebih kurang nanti row-nya 40. Termasuk nanti ada pedestrian dan lain-lain. Itu sangat membantu sekali ke depannya apabila jalan ini sudah diaktifkan. Saya nggak sabar sih, harusnya sebentar lagi jalan ini sudah bisa diaktifkan, bisa difungsikan ya.
Karena kan pengerasan segala macam sudah jadi sih di lapangan. Yang saya lihat terakhir itu pembangunan median tengah, pembatas tengahnya. Nah, juga dari sisi lokasi yang menjadikan kita itu unggul adalah dekat dengan area penduduk yang padat, salah satu. Kemudian strategisnya dekat dengan pelabuhan internasional, tidak jauh dari Bandara Hang Nadiem contohnya. Karena di Batam kan nggak ada yang jauh kayaknya kecuali macetnya ya. Kemudian tapi nggak macet kok Pak. Macet ya. Enggak. Di sekeliling daripada lokasi kita juga banyak fasilitas umum yang lainnya, sekolah misalnya, pusat pemerintahan, pusat perbelanjaan dan lain-lain. Nah itu menjadi keunggulan ya sebenarnya, keunggulan eksternal dan keunggulan internal. Ini kalau dipaduin jadi satu, ini membuat benar-benar Aurum ini sesuatu yang luar biasa banget gitu. Jadi ya berbisnis di Aurum benefitnya bagus banget untuk investor ya yang ini. Nanti ke depan untuk yang menghuni juga sangat memberikan benefit karena nanti enggak usah jauh-jauh lagi kalau kawan datang ngopi di rumah, nunggu aku di kafe depan dekat jalan kaki, betul ya. Nah, apabila hotelnya berdiri, saya yakin okupansinya akan tinggi sekali karena setiap yang datang tinggal di hotel ya kan pasti tamu dari luar ya. Kalau mau cari makanan tinggal turun jalan kaki. Bukan cuma makanan saja tapi ya bisa menikmati fasilitasnya lagi dan lain-lain. Itu menjadi unggulan yang berbeda sekali ya. Itu dari internalnya. Kalau saya telah lagi kayaknya lebih konsepnya kayak family gitu ya Pak ya? Ya family bisa. Family jadi, vibes gitu ya? Secara usia kita bisa akomodir semua. Bisa. Pagi-pagi sarapan nih contoh nih. Biasanya kalau sarapan kan kayak anak muda ada, tapi kan lebih banyak yang mungkin berusia ya. Suka ngumpul, ngopi, mungkin yang udah senior, senior citizen yang istilahnya udah mungkin 40-50 ke atas udah pensiun. Bisa sambil santai, ketemu kawan, minum kopi, makan roti bakar atau apakah itu sambil menikmati danau. Ayo. Mereka bisa manfaatin jogging tracknya untuk sekedar jalan, olahraga ataupun lari dari kecil. Nah, anak kecil bisa aja, kenapa enggak? Karena kan namanya konsep kawasan bisnis, kawasan ini ya, komersil ya. Ada yang buka mungkin nanti ke depannya rumah sekolah. Ya kan, untuk playgroup, kursus pelatihan. Nah, itu bisa dinikmatin oleh yang usianya yang masih kecil contoh. Sambil ibunya menunggu pulang sekolahnya si anak, pulang kursusnya si anak sambil nongkrong. Benar. Jadi semua usia bisa kita tampung. Semua usia ya Pak Bisa kita tampung. Kita konsepnya seperti Dan itu 24 jam ya? Ya, untuk dengan slogannya malamnya 24/7 ya, Urban Hub, yaitu kita maunya 24 jam. Tapi gini, bukan tapi. Itu akan bisa berjalan kok. Simpel aja. Dari sisi makanan, kan makanan ada yang drive thru. Yang 24 jam. Itu sudah mewakilin satu. Kita anggap gini. Pagi-pagi kan kita ada jogging track ya. Itu silakan dimanfaatin. Jam 4 pagi, jam 5 pagi silakan datang, sudah aktivitas dimulai. Jam 4 pagi jogging banget, Pak. Tahu ada kan? Jam Ada 5, ya? Ada ya? Jam 4, jam 5 udah bisa menikmatin jogging tracknya. Artinya aktivitas dimulai dari pagi, kita anggap begitu ya. Mulai. Kemudian setelah jogging, contoh orang mau menikmatin sarapan. Setelah jogging, santai, duduk di kafe yang sudah dibuka, rumah makan atau rumah apa yang sudah dibuka kulinernya, silakan menikmati makanannya. Siang hari mungkin kalau ada yang kursus, bawa yang playgroup atau apa, sudah mulai juga anak-anak sekolah datang. Bukan siang, nah mungkin jam 10 itu ya, jam 9, jam 10. Nah, atau yang ada meeting di situ ya bisa juga. Jam 12 siang sudah mulai lunch dong, ramai lagi. Benar. Nah, masuk ke berikutnya, coffee break, meeting, ketemu, bisa ngumpul lagi. Masuk ke sore ke malam, udah mulai makan malam. Oke. Agak malam lagi, mungkin ada yang entertain. Sudah mulai lagi itu entertain. Sampai ke tengah malamnya. Habis itu udah masuk pagi lagi. Mulai jogging track lagi kan, olahraga lagi. Jadi itu 24 jam. Jadinya bisa dimanfaatin. Begitu kira-kira. Oke. Nah, untuk visibilitas usaha sendiri nih Pak, aksesibilitasnya serta potensi traffic di ruko yang hadap jalan ini dibanding ruko lainnya gimana?
Bukan cuma spesifik kepada yang hadap ke jalan ya, dari seluruh ruko komersial kita atau showbiz kita yang di Aurum ya. Secara visibilitas, aksesibilitas, dan traffic ya. Saya jawab dari secara umumnya begini. Dari sisi pembangunan ya, Aurum ruko komersial kita atau showbiz kita itu dibangun, cara bangunnya, konsepnya juga berbeda dengan cara bangun yang lain, proyek yang lain. Kalau diperhatikan proyek yang lain pada umumnya ada satu gerbang masuk, habis itu rukonya biasanya bangunnya deret, satu blok ke kiri ataupun satu blok ke kanan, istilahnya per blok, dan satu blok itu ya dia biasanya baris. Iya. Dia nggak numpuk kan, baris. Lebih kurang mungkin mulai dari 8 unit berdempetan ataupun sampai ke 10 unit ke atas berdempetan. Ya, dapat gambarannya ya. Di Iya. Batam kan banyak seperti itu ya. Begitu sih semua, Pak. Rata-rata kan. Rata-rata, Nah, kalau kita lihat seperti itu, kadang-kadang salah satunya adalah ruko yang paling ujung biasanya agak kurang diminatin, tergantung usaha juga sih. Agak kurang, kenapa? Mungkin orangnya ke sana jauh, beloknya males, ya kan. Biasanya yang dekat-dekat gerbang yang dicari, gitu loh. Dekat-dekat akses lah bahasanya. Nah, kemudian salah satu yang mungkin kurang adalah yang orang lewat di jalan raya pada saat melihat kepada sisi rukonya, kayaknya kesannya monoton sambil lewat dari jalan. Rukonya 3 lantai, warnanya sama, kemudian jendelanya sama, jadi kayaknya kok sama aja ya, nggak ada sesuatu ya. Kasar ngomong, nilai estetiknya kurang. Nah, gimana di Aurum? Kalau di Aurum, showbiz kita atau ruko komersil kita itu dibangun sebenarnya juga sama, ada akses masuk ke dalam kawasan dulu. Setelah itu kita bangunnya itu tidak per blok, tapi bukan blok baris. Jadi blok kita itu, karena kita ada sisi danau yang hadap dalam, ada sisi yang hadap ke jalan. Per bloknya itu kita kelompokkan yang hadap danau dan hadap ke jalan. Dari mulai yang 8 unit, ya sampai 12 unit ada. Jadi kebayang ya, ada yang 8 unit satu blok, ada akses masuk ke belakang danau, baru ada yang misalnya 8 unit lagi. Ada satu akses masuk lagi ke belakang danau. Dia berkelompok gitu ya? Berkelompok, per grup. Satu grup tuh hadap danau misalnya ada 3, yang depan hadap jalan ada 5, jadi 8. Jadi dia nggak monoton ya? Nggak baris. Nggak baris gitu ya? Karena baris itu kan menghalangi pandangan. Oke. Jadi setiap blok itu, satu grup itu hadap depan dan belakang, punya akses, dan seterusnya. Oke. Akses ini ya, itu akan membuat istilahnya apabila danaunya lagi showing dancing fountain ataupun patung ikoniknya, dari jalan bisa lihat ngintip. Karena ada lampunya, ada semburannya, jadi orang bisa menarik untuk orang datang. Satu. Yang kedua, dari sisi fasad bangunan yang tadi saya bilang kalau ruko deret itu baris mungkin agak monoton. Nah, kita itu nanti ada membedakan. Kita ada sentuhan kayak misalnya kita contoh tipe yang hadap jalan, kita ada Prime V namanya, tipe showbiz Prime V dan showbiz Prime S. Prime V itu fasad bangunannya itu menggunakan ada sentuhan nuansa kayu. Satu sisi untuk yang tipe Prime S kita menggunakan sentuhan kaca. Oh, beda-beda ya Pak ya? Ada bedanya. Jadi Prime V ada 2 pembeda. Prime V khusus yang mungkin satu grup 8 unit sama satu grup 12 unit. Yang 8 unit namanya Prime V, yang 12 unit namanya Prime S. Tapi bukan 12 unit semua ya. Yang hadap depan cuma mungkin ada yang 7 nih, ada yang 5 gitu loh. Yang belakang juga nanti hadap danau ada. Nah, Prime V kalau dihadap dari jalan lihat, itu nanti rukonya itu ada nuansa kayunya. Tapi pada saat udah lihat ke Prime S, di mana dia satu sejajar gitu, itu yang kaca. Jadi kebayang estetisnya itu nampak. Pas kita di jalan, nanti lihat kayu, ada akses kayu, kemudian kaca, akses. Jadi benar-benar nilai estetiknya dapat dan enggak membosankan. Jadi itu kayaknya bukan kayak ruko-ruko pada umumnya ya. Bosen gitu ngelihat rukonya aja kita udah bosen gitu. Dari sisi danau nih, lihat ke yang hadap ke danau juga sama.
Kalau prime V tadi ada nuansa kayu, berarti yang di belakang juga nuansa kayu. Yang di depannya hadap jalan nuansa kaca, di belakang yang hadap danaunya nuansa kaca juga. Oh, Jadi kalau dari gitu. jalan, di belakang promenade, jalan kaki, lihat juga bagus. Jadi tidak monoton. Berarti dia dengan dibuat berkelompok gitu, jadi terkesannya tuh kayak lebih luas gitu ya Pak ya? Lebih luas dan banyak pandangan yang bisa dijangkau. Dan jujur itu bukan nggak ada pengorbanan ya. Asas itu Lahannya pengorbanan, betul. Lahannya pasti banyak kepake ya. Karena bayangkan aja, kalau dia ada 10 blok, berarti di situ minimal sudah ada 8 akses yang kita sediakan. Ya kan? 1, kedua, 1 akses. 2, blok 2, blok 3, 1 akses. Jadi itu bloknya banyak sekali dan blok aksesnya itu banyak yang kita korbankan gini. Tapi kita tetap mau korbankan kenapa? Demi untuk kenyamanan dan nilai investasinya itu sudah berkembang. Akses yang tipe Volto atau yang Prime V ke Prime V itu 9 meter. 9 meter bayangkan Mbak. Bisa dapat berapa itu ya? Hadap ke belakang yang ke danau, hadap ke danau bisa 2 ruko. Hadap ke jalan bisa 2 ruko. Ada 4 ruko yang kita korbankan. Udah berapa M itu Kalau kita anggap 2,5 M starting price 10 M. 10 M ya? Ya, itu yang Prime V. Nah, kalau yang Prime S ya, itu dia lebar aksesnya itu adalah 6 meter. 6 meter berarti yang hadap ke danau bisa satu unit ruko, yang hadap ke jalan 1 unit ruko berarti 2 unit ruko. Lebih kurang 5 M. Yang paling banyak dikorbanin sebenarnya yang Prime V. Yang pertama tadi ya? Ya, 4 unit. 4 unit. 4 unit, 2 unit, 4 unit, 2 unit, 4 unit, 2 unit, 4 unit. Itu udah berapa nilainya gitu loh. Berapa ruko yang kita korbankan. Tapi nggak apa-apa, kita komitmen. Karena danau 2 hektar aja kita berani kok. Padahal kalau danau kita bangun dengan 2 hektar bangun showbiz atau komersilnya itu omsetnya lumayan 200-an M itu. Iya. Danau kita berani korbanin, akses juga berani. Kenapa enggak? Demi untuk konsep ini emang berbeda. Kita mau membuat terobosan baru di Batam di dunia properti. Ya, bukan cuma segini. Bisnis kan properti, bukan cuma dengan hitungan unit kok. Jadi bisnis itu bisa dijalankan, profit itu bisa didapatkan, tetapi tanpa mengorbankan benefit daripada si investor. Benar. Dengan cara apa? Salah satunya konsep. Konsepnya seperti apa? Konsep tuh mahal loh Pak. Ya. Kalau konsepnya udah keren pasti bakalan Betul. hidup tuh. Itu saling berhubungan. Begitu konsepnya keren, kita ada pengorbanannya, konsumen bisa mendapat message daripada yang kita buat project seperti ini. Ujung-ujungnya apa? Serapannya bagus. Karena kan konsumen juga memilih toh. Iya. Sekarang konsumen kan pintar semua. Pinter semua, apalagi di era digital ini harus konsepnya harus benar-benar Betul. keren. Ya. Konsep paling besar, karena konsepnya jadi poin penting untuk investor sekarang. Oke, menarik ya. Oke. Nggak sabar nih Pak, menungguin 4 tahun lagi, masih lama ya Pak ya? 3 tahun. 3 tahun ya? 3 tahun, 3 3 tahun. tahun, jangan kelamaan tambahin. Oke, nah jadi kita tadi udah bahas tentang showbiznya sendiri yang berkelompok dan itu Yes. memang menarik ya konsep, kita bahas tentang konsep. Nah kemudian untuk tenan dan franchise apa nih Pak yang paling berpotensi berkembang di kawasan Aurum? Mungkin bisa di-spill sedikit kira-kira ada produk-produk apa saja, brand-brand apa saja nantinya yang bakalan ada di Oke. Aurum. Jenis tenan dan franchise apa yang paling berpotensi? Sebenarnya kalau kita bilang berpotensi, Semua tidak ada ya, semuanya semua berpotensi. Dan gini, kita tidak menjonasi ya, menjonasi untuk area-area yang ada di Aurum komersil di Aurum ya areanya untuk ini jenis nanti usaha kuliner ya. Contohnya ujung ini nanti usaha misalnya produk ya, kemudian ini entah otomotif ya enggak. Oh, Kita enggak menjonasi nggak seperti di set itu. gitu ya? Enggak. Tapi bukannya lebih rapi tuh Pak kalau misalkan di set kayak gitu, ini makanan semua, ini produk-produk kecantikan semua gitu. Rapi benar, tapi alami tidak. Oh gitu. Karena begini, pebisnis ini adalah mereka tuh orang yang pintar, smart. Dia bisa jadi pebisnis. Matanya tuh sebenarnya matanya sangat tajam, melihat peluang, betul. Serahkanlah kepada yang ahlinya, nah, ya kan. Kita ini bukan mall,
yang harus menjonasi karena ada Oh kebutuhan iya, yang lain. konsepnya bukan, iya Bukan mall. benar-benar. Kita adalah kalau mau dibilang mall, kita tuh open mall. Open mall, oke. Bahasanya kayak communal hub open mall gitu. Ya. Kalau kita lihat kenapa saya bilang kita nggak menjonasi, balik lagi, pebisnis itu matanya tajam. Pebisnis itu akan bisa menyesuaikan dengan jenis bisnis dan lokasinya yang dia invest. Contoh nih, Mbak Lena. Kalau misalnya Mbak Lena punya unit yang hadap danau, bisnisnya apa kira-kira? Mungkin bisa jadi buka studio yoga saya, Pak. Bisa jadi studio yoga. Karena kan pemandangannya kan Hobinya ke ini kan yoga, bisa yoga itu kan bisa masuk ke hadap danau ataupun hadap jalan. Kalau hadap jalan kurang deh, agak berisik dia. Oke, Danau. berisik ya, karena mungkin mau tampilkan brandnya biar nampak, Oh. biar orang masuk. Tapi kalau Bisa misalnya jadi sih. sudah ada member yang loyal, hadap danau juga pasti dapat is oke. Danau sih lebih, Pak. Lebih suka danau ya, lebih cari ke ini mungkin dari karakternya emang suka yang agak tenang, agak indah gitu kan, namanya cewek gitu ya. Nah, seandainya bukan di yoga, yoga take out dulu deh. Kira-kira apa yang hadap danau yang paling pas? Makanan, apa sih? Simple kan? Iya, itu langsung makanan. terucap, Iya. tanpa dipikirin lewat dia. Makanan. Danau tuh paling enak apa? Makanan. Apa? Iya. Entertain. Bayangkan, ada yang Mbak Lena kepikiran buka kayak misalnya saya punya kantor nih, buka kantor nggak hadap danau. Bisa sih. Karena suka keindahan ya. Kantor biasanya sukanya hadap ke depan. Kenapa? Karena orang mesti tahu kantornya di mana. Karena mungkin tamu mau datang segala macam. Perbankan kira-kira hadap danau atau hadap jalan? Depan. Udah pasti. Depan. Contoh kantor notaris. Kantor notaris dia suka yang di danau atau orang harus lihat brand dia? Brand dia di depan. Yes. Yeah. Jadi ini akan menyesuaikan secara alami. Karena tanpa kita bisnis yang terlalu besar saja, kayak tadi saya bilang saya pancing sedikit, langsung makanan terucap gitu loh. Nggak usah dipikirin sampai capek-capek sampai keluar urat di kening, udah tahu makanan. Jadi semua itu alami, menyesuaikan dengan titiknya atau lokasi daripada yang dia invest. Kalau orang yang mau mungkin perkantoran, perbankan, finansial segala macam, ya kan, pasti diincarnya adalah hadap jalan karena kebutuhan daripada bisnis dia. Dia butuh diketahui orang. Dia butuh orang mungkin perbankan supaya bisa ada bank di sini, store-nya dekat nih. Itu dia yang kebutuhannya. Tapi kalau makanan beda, dia pasti enak ya tamu saya sambil duduk di outdoor alfresco, ya di depannya ada promenade, ada danau. Ataupun di dalamnya, tapi di lantai 2-nya bisa lihat danau. Entertain pasti ada danau, nggak mungkin ada luar. Ya kan? Pasti di dalam ya, Pak. Benar-benar menyesuaikan. Karena kita tahu pebisnis ini juga tahu kok. Karena pebisnis ini nggak mau bisnisnya rugi. Dia pasti cari cara, posisi, sistem, jenis usaha yang terbaik. Berarti itu bebas ya, Pak ya, mau dibuka apa aja? Iya. Bebas-bebas sekali enggak. Ada beberapa bisnis yang kita batasin, seperti misalnya bengkel ya. Bengkel, karena kan itu secara umum kayak polusi suara, nanti geber-geber gas segala macam, mungkin tumpahan minyak oli di jalan-jalan, itu yang kita hindarin. Satu. Itu bukan karena kita bilang bengkel itu nggak bagus, tapi kalau bengkel yang rapi seperti yang emang betul-betul showroom punya di dalam indoor, tidak terlalu berisik, itu mungkin kita masih welcome. Mungkin car wash premium bisa ya, Pak ya? Car wash premium harusnya bukan di showbiz, dia harus satu area terbuka. Oh, di luar. Lebih cocok. Kenapa? Karena kan lucu aja sih kalau masuk ke dalam showbiznya, rukonya dia cuci-cuci, keluarnya mundur lagi. Kayaknya jadi biasanya kan car wash daerah terbuka, satu area gitu ya. Bukan car wash sih, dia kayak salon mobil gitu. Salon mobil masih bisa tapi ya? yang pengerjaannya nggak boleh di parkiran tapi ke dalam. Jadi private jadinya. Dan itu menjadi eksklusif kan kalau private ke dalam. Nah, kemudian salah satunya material, toko material. Ya. Oh, itu nggak boleh ya? Toko material yang konvensional nggak boleh. Konvensional itu kenapa? Biasanya kebiasaannya adalah nanti tumpukan pasir berada di depan jalan, kebersihan ya, batu bata. Jadi kadang-kadang hak daripada yang lain terpakai oleh dia, jadi terganggu. Jadi bengkel dan material ini itu menguncinya kepada yang konvensional. Tapi kalau kepada material yang sudah rapi,
atau supermarket bangunan seperti mungkin Mitra 10, Wisco yang sudah rapi, ya itu welcome. Oh, welcome ya. Kan mereka stoknya nggak taruh di situ juga. Itu sebagai etalase, dia ada gudang lagi stoknya. Benar. Tinggal dikirim. Nah, kalau bengkel yang mungkin yang resmi, yang pengerjaannya tanpa terlalu polusi suara, tidak ada minyak yang berceceran segala macam, Itu bisa-bisa welcome aja juga. ya. Nah, ini akan pada saat mau dibuka ya akan dibicarakan, dibahas. Kenapa? Bukan karena si developer ini angku atau sombong, tidak. Tapi kita menjaga kepentingan bersama dari semua investor yang ingin berbisnis di situ, gitu loh. Jadi semuanya ya lebih pentinglah kebersamaan ini ketimbang satu nanti semuanya jadi ada dampak yang kurang bagus. Kira-kira begitu jenis tenansinya ya. Oke, sangat jelas sekali ya. Sampai di set sedemikian rupa ya Pak ya, udah memikirkan sampai ke depannya ya. Oh ya, tambahan satu lagi. Jadi tenansi itu kan tersebar ya, kan besar kan, melingkar kan. Nah, supaya mereka juga bukan cuma set secara ini dan itu, nggak ganggu yang lain. Jalan kawasan kita, arah trafiknya juga kita atur. Jadi ada jalan yang tidak boleh dua arah, harus one way. Tujuannya apa? Tujuannya supaya semuanya bisa dilewatin oleh si pengunjung, sehingga mau buka usahanya atau pilih uninya di ujung sono, mau ujung sini atau di tengah-tengah, semuanya best posisinya. Karena secara traffic itu pasti lewat kok, karena satu arah. Jadi kita nggak boleh ada satu jalan di dalam yang tidak boleh dua arah, supaya fair semuanya, dapat semuanya. Dan setiap akses itu kita buat tujuannya itu. Jadi orang nggak cari parkir hanya ke tempat aksesnya masuk ke danau. Mau parkir di paling ujung pun nggak usah takut, ada akses ke danau juga. Mau parkir di ujung sebelah kiri pun di atas nggak apa-apa, ada akses ke danau. Atau mau parkir di sini juga boleh yang di bawahnya, ada akses ke danau. Karena dia juga. Bentukannya bulat tadi itu ya, jadi model segitiga. Ya, jadi benar-benar semuanya itu dapat bisa diakses. Bisa diakses. Parkir di mana saja. Oke. Sehingga nanti tidak menumpuk ke satu zona yang cuma satu akses. Nanti yang tidak ada akses, kasihan dong. Nggak ada yang lewatin, sepi, nggak ada orang gitu loh. Nah, itu udah kita pikirkan. Menarik sekali Pak. Oke, nah kemudian peluang investor untuk yang ingin menyewa nih Pak. Peluang investor untuk yang ingin menyewakan rukonya kepada tenan atau franchise. Jadi kita saya harus bicara dari ada satu blok ya, strategi collaboration block yang kita tutup, yang kita enggak istilahnya pasarkan untuk konsumen pada umumnya. Itu blok itu dipegang oleh divisi tenansi, di mana blok ini ya kita arahkan oleh divisi tenansi ini kepada brand-brand yang ada, baik itu brand lokal ataupun nasional. Jadi kita berharap, kita tawarkan, khusus blok ini kita tawarkan kepada mereka supaya brand ini baik lokal ataupun nasional ya mau investasi atau beli di Aurum dan bukalah usahanya di situ. Tujuannya apa? Satu, membantu traffic, karena kan brandnya sudah dikenal, akhirnya traffic tercipta. Itu tujuan kita. Tapi kita juga sadar dalam perjalanan pemasaran daripada area ini, blok ini kepada si brand, pasti ada brand yang mungkin mau investasi dan buka usahanya di tempat kita. Ada juga yang tidak mau investasi tapi mau buka. Kadang kan banyak pertimbangan, mungkin wah saya baru buka nih, mungkin saya masih bisnisnya masih cabang saya udah banyak, saya investasi lagi kayaknya putaran saya belum cukup nih, atau brand saya masih baru tapi udah dikenal orang, tapi saya masih butuh tambahan modal lagi nih, belum punya. Nah, brand-brand yang tidak istilahnya pingin masuk ke Aurum tetapi mungkin belum mau investasi, itu kita tampung juga. Kita tampung ya, nanti kita perbantukan, kita crosskan dengan investor dari yang lain, yang di luar brand ya, yang mungkin dia sekedar investasi atau masih bingung dengan mau usaha apa, mau usaha tapi masih bingung. Nah, kita nanti crosskan, jumpakan mereka. Pak, Bapak punya unit atau Bu Lena punya unit, udah ada yang mau ini belum? Enggak, yoga saya sudah di sono, saya di sini bingung nih mau buka usaha apa. Kebetulan ini ada brand nasional yang mau masuk.
dan dia nggak mau investasi atau beli unit, tapi dia mau buka di Aurum. Apakah contoh mungkin mau disewakan, ataupun ada sistem kerjasamanya, sharing profit. Jadi kan seperti punya juga di sini jadinya brand tersebut. Kira-kira kalau Mbak Lenanya udah beli unit, ya bingung, kami developer datang membantu seperti itu, merasa senang terbantu. Senang dong. Ada yang bantu, udah carikan yang mau sewa siapa gitu loh. Brand lagi. Begitu. Oke, berarti dari developer juga dicari solusinya juga nih biar tetap berisi di situ ya. Kita support juga. Kita support Oke. juga. Nanti kita buat sistemnya seperti apa, tinggal teknisnya aja. Sistemnya seperti apa. Sistemnya bagi hasil gitu ya, Pak ya. Bisa aja sewa, bisa aja bagi hasil ya. Mungkin pasti ada dua opsi ya. Ada, karena kita harus mengikuti juga acuannya kepada si brand tuh kayak gimana sih selama ini, ataupun dengan si pembeli seperti apa sih selama ini. Oh, saya cuma mau sewa, saya mau sharing profit, berarti nggak pas. Si brand mau yang sharing profit, mungkin nanti kita cari kartu yang lain lagi atau unit yang lain lagi yang mungkin oke, saya sharing profit. Nah, nanti yang sewa kita coba lihat, ini yang mau sewa nih, ini yang mau sewa pas. Nah, kita berusaha bantu biar semuanya maksimal, walaupun tidak ada kayak jaminan pasti semuanya ya, tapi kita minimal ada effort untuk meramaikan. Kenapa? Kita developer di Aurum ini, Tanah Group ini, ya untuk proyek Aurum, kita punya tanggung jawab atau beban moral untuk menghidupkan lingkungan ini. Kenapa? Ingat, kita masih ada hunian untuk future develop, apartemen untuk future develop. Lingkungan komersil ini harus jadi. Karena saya sudah kebayang, komersil lingkungan ini kalau jadi, rumah antri orang. Antri, benar. Apartemen kita buka, orang antri. Jadi itu tanggung jawab kami, itu responsibility kami, beban moral kami. Yang harus kami laksanakan sampai wajib jadi di lingkungan. Dan saya pede banget, saya optimis. Optimis ya Pak ya. Komersil di Aurum dengan konsepnya, konsep secara porsi, fasilitas, dengan strategis lokasinya, jalannya yang sudah dibuka lebar, ini jadi. Komersil ini akan jadi, dan akan menjadi, Aurum akan menjadi iconic destination di Batam, begitu. Keren. Itulah kenapa alasannya kita kalau mau beli properti itu harus benar-benar developernya yang jelas ya Pak ya. Ya, salah satunya developernya. Aurum ya. Karena memang benar-benar punya tanggung jawab gitu tadi dia sama customer, konsumennya gitu ya. Jadi bukan hanya menjual produk saja nih aku jual nih gitu. Abis itu udah gitu ya. Ternyata setelah itu masih ada lagi keberlanjutannya. Oke, keren sekali. Oke, nih Pak, ini terakhir nih Pak, pesan untuk calon pembeli atau investor yang sedang mencari peluang bisnis di Batam, khususnya terkait ruko yang masih tersedia di Aurum. Oh, tentu saja kalau di Aurum itu kita masuknya ke promosi. Silakan. Modal beruntung, ingat jangan lupa cuma khusus bulan September 25 juta dihitung, sama dengan 75 juta nilainya. Jadi Anda bayar 25 juta itu sama dengan nilainya 75 juta. Kapan lagi uang 25 juta Anda dihargai 75 juta? Hanya di Aurum di bulan September. Dan tetap sedikit sharing ya, karena kan tadi udah bilang ada poin-poinnya. Nah, balik lagi untuk mengakuisisi properti ya, baik itu komersil, baik itu rumah ya kan. 3 poin paling penting harus diingat, jangan lupa. Yang pertama itu lokasi. Lokasi itu pasti poin penting, karena properti nggak bisa hilang dari lokasi. Ya. Tidak ada lokasi yang jelek, tetapi lokasi yang ideal, yang best-nya ada, menyesuaikan. Ya, perumahan mungkin yang kecil, mungkin untuk daerah kita cerita, bukan bilang apa ya, tapi ya, mungkin yang agak pinggir dikit, nggak usah segala macam, itu the best-nya memang. Mau nggak mau, kenapa? Karena kan serapan pasar, serapan pasar dan tingkat kepadatan penduduknya. Nah, jadi lokasi itu the best, kita lihat menyesuaikan dengan jenis propertinya. Nah, lokasi itu pertama paling penting. Yang kedua adalah konsep. Baik rumah, baik komersil, apalagi semua itu tidak bisa lepas daripada konsep. Konsep ini menjadi penting sekali.
ya kan? Makanya sekarang udah mulai kita melihat ya, apalagi kalau di Jakarta ya, semua udah pakai tematik konsep. bener. Betul. Mungkin ada yang Japan style, ada yang Japan style. Korean style, entah apa-apa gitu, banyak Skandinavian, pernah dengar kan? Iya. Nah, itu udah mulai pakai konsep. Nah, konsep kita bukan cuma konsep daripada si fasad atau di klasternya, tapi konsep Aurum ini adalah konsep keseluruhan daripada kawasannya yang 20 hektar ini, di mana di situ ada komersil dan ada hunian nanti. Jadi jelas sekali konsepnya kita menyeluruh, konsep besar ada. Konsep kecil bisa juga, tapi kita tidak mau ini, kita langsung konsep besarnya kita sajikan. Jadi investor atau calon konsumen bisa kebayang ke depannya nanti setelah dia beli, dia akuisisi, benefitnya apa, goalnya di ujung seperti apa, hasilnya seperti apa. Nah, itu secara konsep. Kemudian yang ketiga adalah developernya tentu saja. Developernya. Ya, kalau dari sini Tanah Group saya melihat dari sisi pembangunan. Dalam waktu 4 bulan ya, ingat danau kita sudah terbentuk, site file kita lagi berjalan, kemudian menyusul nanti timelinenya ini menyusul lagi sebentar lagi capping beam, batu miring, tidak ada halangan. Kita sekarang lagi monitoring pile, bulan 10 pondasi piling untuk Sobis atau ruko komersial kita sudah berjalan. Nah, jadi sehingga handover yang tadi lebih kurang 3 tahun ya, 3 tahun maksimalnya, mulai dari 2 tahunan sebenarnya, 3 tahun itu bisa terdeliver dengan lancar ya, karena kita juga udah melihat dengan jalan yang lagi dilebarin selesai aktif, kita punya tak lama kemudian handover, bisnisnya akan langsung berkembang. Jadi 3 poin itu lokasi, konsep, dan developer. Jangan hilang satu pun, karena kalau hilang satu pun, satu poin saja hilang, salah satunya aja, itu ibarat kayak makanan kurang garam tuh. Kurang garam ya. Pasti. Ya. Mungkin itu aja ya Mbak Lena ya. Oke, terima kasih Pak Awi. Iya. Nggak berasa kita udah di penghujung podcast kita hari ini nih, Sobat Batam News. Jadi banyak sekali ya hari ini kita mengupas tentang Aurum ya Pak. Mulai dari konsepnya, kemudian juga lokasinya gitu, kemudian juga diskon, bukan diskon ya, promo ya, promo bukan diskon, promo. Jadi 25 dihitung 75 juta hanya di bulan September aja. Jadi Sobat Batam News jangan disia-siakan kesempatan ini gitu, langsung saja hubungin, nanti kita tulis nomornya yang ada di bawah ini untuk mungkin spill gitu ya Pak ya, untuk Project Aurum sendiri. Oke, sudah tidak terasa sudah berakhir podcast kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast yang selanjutnya. Mungkin kita akan terus update gimana perkembangan Aurum 1 bulan, 2 bulan berikutnya sampai selesai. Kita akan pantau terus pokoknya ya Pak Awi. Siap. Oke, terima kasih Pak Awi dan tim sudah hadir di studio Batam News pada hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast yang selanjutnya.